Dia bilang, jangan takut, lu nggak sekolah, nggak apa. Ya kan, itu bos-bos tuh, naga-naga emang sekolah. Lah nggak ada yang sekolah itu, coba tanya dah. Ya kan, naga penguasa negara ini pada sekolah nggak? Lah nggak ada ya, sarjana, profesor nggak ada. Gitu, jangan alasan, saya nggak sekolah. Keberanian zaman sekarang mah. Setelah di pertama kita berbincang dengan Bapak Damin bagaimana sepak terjang beliau semasa-masa jayanya, mulai dari pembakaran patung lele hingga pencalonan beliau di DPR RI. Kali ini kita bakal lanjut nih soal bagaimana sih harapan beliau ke daerah Bekasi untuk kedepannya, dan juga bojangan-bojangan beliau untuk para generasi muda. Ayo, tanpa berlama-lama, mari bercerita. Ya, idealis saya jadi kota ramah lingkungan. Ramah lingkungan saja, Bu. Iya, lingkungan itu kan luas. Lingkungan bagaimana bisa bersih kan, jangan sampah berantakan gitu kan. Nah, lingkungan juga kan termasuk manusianya kan. Bagaimana cara hidupnya, itu kan lingkungan. Jadi jangan cuman Bekasi wah, tapi masyarakatnya masih susah. Itu buat apa, ya kan? Lah, masih sengsara, buat apa? Mendingan jangan rame. Tadinya kan kita sawah masih luas, masih bisa makan dari sawah kan gitu. Walaupun tidak ada industri kan gitu. Nah, sekarang banyak industri. Masa orang Bekasi jadi terbalik melarat kan? Lucu ya kan, itu ya bagi saya seperti itu. Iya, bukan harapan, emang harus seperti itu, bertanggung jawab pemimpin ke depan nanti gitu. Jangan cuman ada investor ya minta lahan begini udah langsung terima ya kan, digusur. Bukan bertahan kan, harusnya bertahan kan gitu, minimal jangan sampai ribuan hektar, ratusan kali kan gitu. Ya di sini juga kan saya berharap harus ada lahan abadi. Kan dulu ya Bekasi ini, kayak Kerawang, Bekasi itu lumbung padi Jawa Barat dulu. Oh iya? Iya, di sini nih tanam apa aja bagus, padi aja kan sampai 3 kali setahun. Ya, sekarang kalau kita nanti yang tanah subur aja habis tergerus, lalu mau pindah kemana nih nanti? Persawahan kan, ke Kalimantan. Nggak mungkin kan, yang katanya 3 juta hektar mana sekarang? Iya, nanti akhirnya kita kalau di Bekasi, Kerawang, Subang habis, kemana coba? Impor kan airnya? Iya. Lah itu, jadi benar-benar ya kalau saya bilang pemerintah kabupaten khususnya yang punya produksi padi harus dipertahankan gitu. Nah, berat kan? Tahun berapa itu kan? Bahkan di sini tadi saya bilang lumbung padinya kan Bekasi. Gitu. Di sini mau nanam apa? Melon, mau nanam bawang. Bukan hanya padi semata, bukan. Itu cuma kan begini, kemungkinan kalau memang seperti daerah Jawa, daerah mana, seluas tanah ini ribuan hektar, mungkin kopi aja, kebun kopi itu bukan sawah. Mungkin nggak bisa ngusur itu, karena apa ya, kita pun yang punya merasa, waduh, kayaknya puluhan tahun digusur nggak mungkin lah. Tapi ini karena padi yang setiap saat 4 bulan atau 3 bulan setengah itu dipanen kan nggak ada, akhirnya kan mudah begitu aja dengan harga yang memang ya orang nggak terasa sebenarnya, nggak terasa gitu. Karena yang terasa mungkin yang penggarapnya itu, aduh gua aturan bisa nggak jadi enggak kan gitu. Kan kebanyakan bukan pemilik, penggarap kan. Iya, penggarap. Itu paling nyesel di hati kan. Aduh, besok gua usaha apa itu. Dan itulah yang belum pernah didengar kali oleh pemerintah. Nggak pernah didengar kayak itu. Yang penting gua gusur, gua dapet PH, dapat lebih kan dari situ. Itu nggak ada yang mikirin, oh ini kegusur, ini gimana masyarakatnya. Ya kalaupun digusur, ini kan harus ada penggantinya kan. Dalam arti ya pengganti usaha gitu. Bukan berarti pengganti, oh sawah di sono, ada sawah lagi, enggak. Itu nggak pernah dipikirin. Tapi sekarang kita sedih kan ya, ini ribuan hektar loh. Iya. Mungkin saya di sini nanti nih jadi minoritas ini. Cuman berapa hektar saya kan ini? Desa ini. Iya kan? Desa saya ini paling 200 hektar nih ya. Saya nih. Yang udah terhuni kan, nah itu sawahnya itu 600-an hektaran. Iya, di sini lebih luas lagi. Nah kalau udah penuh nanti dengan perumahan, ya di sini ya udah kelihatan kampung nanti tuh, kampung asli. Tadi saya bilang, saya nggak tahu dah kalau saya udah habis nanti dan orang sini nggak siap untuk usaha lain, saya bencana. Kalau pemerintah juga masa bodoh. Bagaimana kan gue lagi menjabat ini kesempatan kan gitu, banyak kan kesempatan gitu, tapi dia nggak tahu nanti akibatnya bagaimana masyarakat setelah nanti ditinggal kan gitu. Jadi kalau saya kan alhamdulillah ya, saya bilang di sini yang masih nganggur, saya kan kepala kuli juga di Induk Cibitung itu. Udah yang belum punya kerjaan silakan bermanggul, hampir 200-an saya tuh.
orang sini kan. Nah, yang keluar sekolah kayak yang nggak sekolah. Cuman saya bilang lu jangan terus-menerus jadi kuli panggul, buruh panggul, jangan. Tapi lu belajar dagang itu selama lu jadi buruh. Jadi lama-lama nanti jadi pedagang. Dan itulah yang lebih baik sebenarnya mah, ketimbang kita punya modal tapi nggak punya pengalaman. Jadi makanya saya bilang, udah setahun cukup lu jadi kuli panggul kan, atau 2 tahun, nah, itu jadi pedagang. Iya, jangan jadi kuli panggul terus kan, buruh kasar itu manggul barang-barang pasar induk kan, buah-buahan apa. Jadi saya itu ada maksudnya, bukan sekedar lu kuli terus. Jangan terus ada tuh manggul terus. Aduh, kalau manggil itu kan semakin banyak hasilnya kan semakin capek. Karena saya ngerasain juga pernah jadi tukang panggul, saya buruh panggul. Lepas di Jakarta saya di gudang, bukan di pasar. Iya, gudang pernah. Karena saya yang ngerasain semua gitu, jadi iya. Jadi kalau saya nggak luar dari pengalaman ini, nggak saya kurangin, nggak saya lebihin. Gitu. Kalau saya kan begini, saya kepada siapapun dalam keadaan negara ini, maaf ya, negara ini belum ada di tengah-tengah kita. Negara ini ya mungkin kalau dibilang belum kaya, maksudnya udah kaya, cuman apa ya, ngaturnya aja belum bisa kan gitu pemerintah. Ya mungkin di Singapura kita ya, loh jasa lo apa? SMA, tuh gaji lo. Lo S1, oh gaji lo segini. Lo S3, di sini enggak, ya kan banyak S1, S2 nganggur kan. Nah itu saya bilang, zaman sekarang ini selagi pemerintah belum ada di tengah-tengah kita, belum bertanggung jawab ya, minimal kita punya usaha tuh 2. Kalau kita punya usaha, jangan cuma kerja lalu udah sampai rumah kan kerja aja. Sekarang kan bukan lagi kerja apa namanya ya, tetap, karena tetap kan masih jauh itu, bukan lagi kontrak, sekarang magang. Jadi kalau magang itu bisa sebulan, bisa 2 bulan kan, 3 bulan nyogoknya 4 juta, 5 juta. Nah setelah itu kan kita kredit motor tuh, nggak mungkin kredit motor 5 bulan kan, 3 tahun. Akhirnya kan kita berhentiin tuh. Tapi kalau kita punya usaha di luar ya, kalau punya istri ya, istri jualan apa gitu untuk menopang kita kalau seandainya kita resign atau kita berhenti. Saya nggak malu kan, saya bikin warung kopi gitu. Iya, bukan sekedar saya cari usaha lain, tapi jadi contoh juga gitu. Nah, Bedamin aja mau begitu dengan kopi. Saya ada di sana tuh, apa di museum itu. Tuh, jadi anak juga saya nggak manjain gini-gini, coba tuh tungguin dengan kopi, rasain kan gitu. Aduh, orang lain kan, bahkan tuh anak saya tuh yang bontot, kalau sini bontot ya terakhir kan, iya, bontot. Dia kuliah di Umbara kan, sekarang udah mungkin semester terakhir nih, dia kerja juga kan di PDAM, tapi dia pulang sedang pancong loh. Iya bukan berarti saya suruh tuh nyari kunjungan semata, saya buat contoh kepada yang lain. Saya aja anak masih dagang pancong, kenapa orang lain harus males malu kan? Gitu. Ya kalau itu berapa sih keuntungannya kan gitu. Itu sebenarnya ya jadi contoh gitu kan saya. Itu aja kebanyakan. Jadi kalau saya gitu, saya bukan ngomong tapi saya buktiin kan gitu. Karena sekarang itu sulit, saya bilang tuh. Tadi saya bilang jangankan karyawan tetap, kontrak aja bagus. Ini magang. Karena memang magang kan gimana sih, selewatan doang. Makanya ya depan itu kalau kita kurang-kurang pintar hidup di negeri ini ya repot lah. Saya bilang jangan takut, lu nggak sekolah nggak apa, ya kan? Itu bos-bos tuh naga-naga emang sekolah, lah nggak ada yang sekolah itu. Coba tanya lah, ya kan? Naga penguasa negara ini pada sekolah nggak? Lah nggak ada ya, sarjana profesor nggak ada, gitu. Jangan alasan saya nggak sekolah, keberanian zaman sekarang mah. Itu aja. Nah, kalau negara juga kan nggak jamin luar sini, enggak. Ya, silakan aja lu, mau nyolong, mau ngerampok kayak kan gitu. Kalau ketahuan sama gue ketangkap, kalau nggak kerjasama sama gue kan begitu. Selama ini kan. Nah iya kan. Itu sebenarnya Pak. Itu apa kuncinya? Keberanian. Berani, itu aja, berani usaha. Pendidikan ketinggalan. Kecuali kalau negara nanti udah jejeg ya, bukan makmur dah. Jadi kalau makmur sebenarnya udah makmur, kalau bener mah kan gitu, ya kan? Ya mungkin maju lah, kalau maju masih bisa lah. Kalau ke saya ya, saya kasih apa ibaratnya ya, jangan seperti itu. Karena ilmu itu kan kalau sampai kita simpan, ya barangkali kan nanti bisa terpacu kan yang datang ke kita kan untuk berbuat gini, yang negatif buang, yang positifnya ini, gitu. Dan bisa aja. Ya, kalau saya pribadi, saya menganggap saya dosen. Dosen itu nggak harus kaya kan, cuma saya kasih ilmu nih begini.
Ini ke neraka, ke surga, terserah lu dah. Mau ke neraka, mau ke surga lu, begitu. Itu saya. Kita di pertama, saya berharap ya, jangan ada bahasa itu, saya nggak sekolah, cuma lulusan SD, SMP. Itu tinggal kemauan kita, tinggal keberanian kita. Tadi saya bilang, di sini adanya pengusaha atau kontraktor ya, itu semua ya maaf aja 100% bukan orang kaya, nggak bermodal, tapi keberanian dia untuk menjalani usaha itu. Alhamdulillah, ya kan? Jangan putus asa, gue nggak sekolah atau bagaimana. Tadi sekecil apapun memang usaha kita jalankan. Ya kalau kecil kan kecil, kalau 5 kan jadi besar gitu. Ya mungkin kayak saya ini dia. Ya. Oh, keuntungannya cuma ya 100 kan. Kalau saya punya gerobak 20 berapa? Iya kan? Lah itu. Jadi jangan sekarang gengsi, dagang ini nggak mau, pengennya kerja. Padahal orang kerja itu kan kuli sama yang dagang. Iya. Orang kerja kalau nggak ada yang dagangin, mau kerja apa dia? Mau produksi apa? Dagang kan kita. Nggak disuruh, nggak harus pulang tepat, nggak harus datang tepat. Gitu. Ya memang semua punya cobaan kan. Pasti namanya usaha tuh. Tapi, nah iya, saya juga kerja. Bosannya kan bagaimana? Bosan itu kerja, jangan salah. Jam 8 harus sampai pabrik perusahaan kan. Kita mana hujan gimana? Sedang enak tidur. Iya kan? Nah, pulang juga kayaknya lama ngeliatin jam kan. Gitu. Bosan ada kebosanannya. Tapi kalau kita ya usaha dagang, ya insya Allah kita sabar ya, namanya rugi kan pasti ada. Nggak harus untung semua. Itu harus kita sadarin. Gitu. Oke deh, dari kita udah, terima kasih ya Be. Udah, Banyak sekali Be yang emang banyak banget lah. Banyak pokoknya nggak bisa lebih satu. Kalau lebih satu, terima kasih ya Be. Udah, iya, sama-sama.